Karena dengan zikir itu jiwa kita tenang, hati kita tenang, dan akan tenanglah nafsu itu. Nafsu yang tenang itu muncul dari dalam. Ketenangan yang hakiki dari nafsu itu adalah dari dalam. Assalamualaikum saudaraku, salam bahagia. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan sesi tanya jawab, di mana sekarang ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita yang tinggal di Malang. Pertanyaannya adalah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa innan nafsa la'amaratum bisu, bahwa sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Yang dipertanyakan adalah bagaimana agar kita selaku manusia tidak terjebak oleh ajakan-ajakan nafsu bisu tersebut. Saya akan mencoba menerangkan tentang hal tersebut. Memang betul bahwa nafsu itu punya satu potensi mengajak diri kita untuk menuju kepada keburukan. Itu adalah nafsu-nafsu yang belum kita tundukkan, belum kita sujudkan, dan belum kita sempurnakan. Kalau kita ingin menundukkan nafsu, yang pertama kali kita lakukan adalah menenangkan lebih dahulu. Kita kembali kepada satu ajaran Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa sebetulnya sesungguhnya zikir itu akan menenangkan hati. Dan di dalam diri kita ini ada segumpal darah. Seandainya baik, akan baiklah semuanya. Seandainya buruk, akan buruklah semuanya. Apakah itu? Itulah hati. Bisa kita analogikan, seandainya hati tidak tenang, maka tidak tenanglah semuanya. Makanya, untuk menghindarkan diri kita dari pengaruh-pengaruh nafsu bisu adalah dengan memperbanyak zikir. Karena dengan zikrullah, hati kita tenang. Otomatis nafsu kita akan tenang juga. Ketika kita berzikir, kita tunduk pada Allah. Otomatis nafsu pun akan tunduk kepada Allah. Nafsu akan tunduk kepada kita yang kala itu zikir kepada Allah. Hati yang tenang dan selanjutnya bisa menenangkan nafsu, lambat laun proses penyempurnaan nafsu itu akan terjadi. Nafsu bisu dalam lawamah selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk, yaitu buruknya lawamah. Apa itu? Rakus, tidak pernah merasa cukup. Kemudian dia ingin mempunyai segalanya. Egonya selalu ingin memiliki segalanya. Itulah nafsu bisu di dalam lawamah. Ketika kita sudah berhasil menenangkan sang nafsu lawamah itu, maka lambat laun lawamah akan disempurnakan oleh proses
alami kita taqarruban kepada Allah. Nafsu lawamah yang sudah disempurnakan, maka dia akan membentuk satu sifat suka bersedekah, suka berbagi, peduli sama orang lain. Itulah nafsu lawamah yang baik. Selanjutnya amarah. Nafsu bisu yang ada di dalam amarah akan selalu mengajak kita untuk sombong, tongkat, tamak, maunya menang sendiri, pemarah, egois. Dia maunya dihormati tapi tidak mau menghormati. Amarah, maunya menang sendiri. Dengan proses taqarruban kita kepada Allah, maka sang amarah ini akan menjadi tenang. Lambat laun secara alami, amarah ini disempurnakan. Nafsu amarah, bisu amarah, kalau sudah kita sempurnakan, kita sujudkan kepada Allah, akan membentuk nafsu amarah yang baik. Apa itu? Disiplin. Terus semangat, ghirah. Kemudian dia bisa menghormati orang lain, dia bisa rendah hati, dia bisa mawas diri. Dan amarah ini akan menjadi penunjang kita dalam taqarruban kepada Allah. Selanjutnya, nafsu bisu yang ada pada subyah. Nafsu subyah adalah kita suka pamer, riya, mau enaknya sendiri, hipokrit, di mana-mana cari untung. Terus dia oportunis, sukanya mencari enaknya sendiri. Nafsu subyah ini akan membuat kita selalu hidup seperti di alam penasaran. Nah, nafsu subyah ini dalam proses taqarruban kita kepada Allah, dalam proses kita zikir kepada Allah, lambat laun secara alami akan disempurnakan. Nafsu subyah ini yang sudah sempurna akan memunculkan satu sifat, yaitu sifat penyayang, welas asih. Sama orang itu dia akan peduli. Itulah subyah yang sudah disempurnakan. Selanjutnya, nafsu bisu yang ada di mutmainah. Mutmainah ini bahan bakunya adalah ma'ul hayat, daya hidup, air kehidupan. Kalau kita kembali ke amarah tadi, nafsu-nafsu yang lain maksudnya, kalau lawamah dari tanah barba, amarah dari api nur kadim, subyah dari angin abdi isamas, mutmainah ini dari ma'ul hayat, air kehidupan. Nafsu bisu yang ada di nafsu mutmainah itu dia suka membunuh yang lain, membunuh karakter orang lain, membunuh rezeki orang lain. Banyak sekali orang-orang berbisnis sukanya membunuh bisnis orang lain. Itulah dari nafsu bisu yang ada di mutmainah. Dia nggak mau orang sukses, dia nggak mau orang itu dipandang lebih dibanding dirinya. Dia cenderung untuk membunuh karakter-karakter orang lain, supaya dirinya sendiri yang nampak survive. Dalam taqarruban kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah, lambat laun akan membuat satu proses alami nafsul mutmainah ini menuju kepada kesempurnaan. Sempurnanya nafsul mutmainah adalah memunculkan satu karakter arif, bijaksana. Saudaraku yang saya muliakan,
Jadi kuncinya adalah sering-seringlah berzikir. Karena dengan zikir itu jiwa kita tenang, hati kita tenang, dan akan tenanglah nafsu itu. Nafsu yang tenang itu muncul dari dalam. Ketenangan yang hakiki dari nafsu itu adalah dari dalam. Karena ada ketenangan nafsu yang tidak hakiki. Contohnya, lawamah akan tenang ketika dia kaya. Amarah akan tenang ketika dia dimuliakan. Supiyah akan kaya ketika dia bisa mendapatkan satu kenikmatan. Mutmainah akan tenang ketika dia mendapatkan sesuatu yang dapat dia gapai. Dan dia akan tenang. Tapi ini tenang yang masih bersifat nisbi. Ketenangan yang dari dalam itulah mutmainah yang bisa merangkum 4 nafsu ini dan terbebaskan dari innan nafsa la'amaratum bisu. Ketenangan ini muncul dari jiwa yang paling dalam, hati yang paling dalam. Orang-orang yang suka berzikir karena hatinya selalu tenang, jiwanya selalu tenang, dan nafsunya selalu tenang, maka sang nafsu ini potensi-potensinya untuk berkhianat kepada kita itu akan ternetralisir, terjadi katalis di situ. Dan otomatis secara alami nafsu ini akan muncul sifat-sifat baiknya. Lawamah, suka bersedekah, amarah, itu disiplin, semangat, supiyah, rasa welas asih, penyayang, mutmainah, arif, dan bijaksana. Dan kalau kita sudah bisa menundukkan, sebelumnya menenangkan, menundukkan, dan kemudian kita bisa mengendalikan sang nafsu itu, maka nafsu ini akan mendukung peribadatan kita kepada Allah. Orang-orang ahli ibadah yang sudah bisa menemukan hakikat ibadahnya, maka dia akan suka bersedekah. Dia akan disiplin, rendah hati. Dia akan penyayang, welas asih. Dan dia akan menjadi manusia yang arif, bijaksana. Nafsu memang punya tipikal la'amaratum bisu, selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Tapi kalau sudah kita tundukkan, sudah kita tenangkan, maka nafsu ini adalah sebagai salah satu kekuatan kita untuk menuju alam purba. Inilah seninya manusia. Manusia diberi nafsu oleh Allah. Malaikat tidak diberi nafsu, maka malaikat selalu tunduk pada Allah. Maka hebatlah sang manusia, dia sudah dikasih nafsu, tapi bisa tetap tunduk kepada Allah. Nah, ketundukan sang manusia ini, maka dia bisa mengambil energi-energi para malaikat yang disebut alam malakut. Dalam ilmu martabat 7, kita terdiri dari 7 unsur, 7 anasir, raga, nafsu, akal, roh, sir, nor, dat. Tapi kalau kita bicara 4 unsur, manusia itu punya 4. Yang pertama, lapis yang paling bawah, alam nasut. Kemudian alam malakut. Di atasnya alam jabarut. Dan yang selanjutnya adalah alam lahud. Semuanya punya dasar sendiri-sendiri. Karena ini adalah sebagai satu ajaran dari para alim zaman dulu, para ulama zaman dulu untuk kita mengenal diri kita yang sejati. Begitu saudaraku, jawaban saya tentang nafsu. Ketika nafsu sudah disempurnakan, maka
dasar yang mengatakan innan nafsa la amaratum bisu itu bisa kita tanggulangi. Nafsu akan menjadi kekuatan kita, nafsu akan menjadi teman kita, nafsu akan menjadi pengiring kita untuk selalu dekat dengan Allah. Dan orang yang dekat dengan Allah, dia akan disayang oleh Allah. Kita disayang sama atasan kita aja udah enak, disayang sama pejabat kita juga enak, apalagi disayang sama Allah, luar biasa. Begitu saudaraku jawaban saya. Semoga ini bisa menjadi wawasan tersendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya manusia tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan. Semoga bermanfaat. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salam bahagia.